Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea. Karya Eunni Hong. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari buku ini. Nunci mungkin adalah keterampilan terpenting yang pernah Anda pelajari. Keterampilan yang merupakan inti keberadaan kita sebagai manusia. Di Korea, nunci terjalin dalam kehidupan sejak masa kecil sampai mati. Di Barat, momen untuk mengadopsi prinsip-prinsip nunci bukan saja telah tiba, melainkan sudah terlalu lama dinantikan. Sebagaimana yang dikatakan orang Korea, separuh kehidupan publik kita adalah nunci, dan nunci bukanlah konsep mistis dari timur. Pada dasarnya nunci adalah prinsip barat juga, tetapi banyak orang sudah melupakan pentingnya memperhatikan sekeliling karena mitos tentang kemandirian yang terus berkembang. Orang kerap berpikir bahwa mereka telah menciptakan komunitas hanya dengan pilihan mereka sendiri, tetapi mereka menipu diri sendiri, sebagaimana ditulis oleh Aristoteles. Komunitas ada karena kita membutuhkan mereka untuk bertahan. Bila Anda menerima bahwa kehidupan berkelompok adalah kebutuhan, Anda akan memahami bahwa nunci adalah suatu kebutuhan. Menerapkan nunci dapat menghilangkan sebagian kecemasan yang Anda rasakan dalam interaksi pergaulan sosial. Yang hilang adalah tekanan, sebab Anda sudah tak perlu berusaha membuat orang menyukai Anda, hanya agar bisa akur dengan mereka atau mendapatkan apa yang Anda inginkan dari mereka. Bagian dari nunci adalah menerima bahwa kita berada dalam perahu yang sama baik atau buruk. Dan perahu yang saya maksud di sini bukanlah planet bumi atau kemanapun angin meniup Anda, melainkan ruangan tempat Anda berada pada suatu waktu. Dimanapun Anda berada, Anda dapat menggunakan nunci Anda. Nunci adalah suatu manifestasi dari ungkapan orang Amerika, bekerjalah lebih cerdik, bukan lebih keras. Tentu saja persiapan dan kerja keras terbilang amat sangat penting, namun tidak ada yang dapat menggantikan nunci dalam hal mengamati dalam diam dan menyesuaikan perilaku Anda secara langsung. Bila Anda punya nunci yang cepat, Anda dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, yang membuat orang-orang ingin berada di sekitar Anda. Tetapi itu baru separuh dari nunci. Ini tidak dimaksudkan sebagai kontes popularitas. Separuh nunci lainnya benar-benar bersifat pragmatis. Untuk membuat Anda sukses dalam mempengaruhi orang-orang, nunci bisa terdengar menguntungkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya setiap orang diuntungkan. Dengan menciptakan suasana yang mulus dan menyenangkan, semua orang mendapatkan manfaat. Nunci sangat penting bagi sukses dan kebahagiaan. Nunci dapat membantu Anda menjadi orang tua, pasangan, anak, rekan kerja, atasan, atau teman yang lebih baik. Jangan salah paham terhadap apa yang saya sampaikan. Sebagian orang memang bisa mencapai posisi tinggi dengan nunci yang buruk, tetapi bayangkanlah seberapa jauh lagi yang bisa mereka capai apabila nunci mereka lebih baik. Tentu ada orang-orang yang menonjol, orang-orang yang sangat berpengaruh yang tampaknya tidak memiliki nunci, tetapi dalam banyak kasus itu merupakan pilihan mereka sendiri. Kepongahan mereka menjadi sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi memperhatikan bukti-bukti yang ditangkap indera mereka. Ego menekan nunci mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan para penasihat mereka, atau para penasihat tersebut sudah menyerah. Anda hanya dapat mencapai sejauh itu dengan memaksakan diri. Bila Anda tidak menggunakan nunci, sukses tersebut akan tumbang sendiri. Hal ini benar adanya bagi semua pemimpin yang hebat atau bahkan emporium yang besar. Mari ingatkan diri kita tentang 8 prinsip nunci. Yang pertama, kosongkan pikiran.
Ingatlah ucapan Bruce Lee, kosongkan cangkir Anda supaya bisa diisi. Mundurlah, tarik napas, dan ingatlah bahwa prasangka menghalangi Anda untuk belajar apapun mengenai orang lain. 2. Sadarilah efek pengamat nunci. Sewaktu Anda memasuki ruangan, Anda mengubah ruangan. Pahami pengaruh diri Anda. Kehadiran Anda sudah mengubah keseluruhan suasana tanpa Anda mengatakan sepatah kata pun. Tidak perlu membuat aksi pembukaan yang heboh. Yang ketiga, bila Anda baru saja tiba di sebuah ruangan, ingatlah bahwa semua orang sudah berada di sana lebih lama daripada Anda. Perhatikan mereka untuk mendapat informasi. Bila setiap orang terlihat sedih, jangan berusaha untuk menghibur semuanya sebelum Anda mengumpulkan lebih banyak data. Bila semua orang sedang duduk dalam lingkaran melakukan sesuatu, jangan menyela kegiatan itu, kecuali bila sudah jelas bahwa mereka sedang memanggil setan. Yang keempat, jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Bila Anda menunggu cukup lama, sebagian besar pertanyaan Anda akan terjawab tanpa Anda harus mengatakan sepatah kata pun. Saran ini akan sangat menguntungkan Anda dalam negosiasi. Bila sasarannya adalah mengetahui sebanyak mungkin kartu lawan dengan tetap menyembunyikan kartu-kartu Anda. Kelima, tata krama ada karena suatu alasan. Jangan remehkan hal itu dengan menganggapnya sebagai basa-basi belaka. Tata krama digunakan untuk membuat orang-orang merasa nyaman. Yang keenam, bacalah apa yang tersirat. Orang-orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan, dan itu hak mereka. Bila seseorang merasa gugup ketika harus berterus terang, jangan paksa ia melakukannya. Perhatikanlah konteks dan apa yang tidak mereka katakan. Yang ketujuh, jika Anda melakukan kesalahan secara tak disengaja, terkadang itu sama buruknya dengan kesalahan yang sengaja Anda lakukan. Niat bukan dampak, begitu kata pepatah. Niat hanya berdasarkan apa yang ada di kepala Anda sendiri. Anda harus keluar dari kepala untuk membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Cobalah menciptakan kebulatan, bukan tonjolan-tonjolan tajam. 8. Jadilah orang yang lincah, yang cepat. Kumpulkan data dengan cepat, olah dengan cepat, dan sesuaikan diri dengan cepat. Ruangan yang Anda masuki 10 menit lalu tidak sama lagi dengan ruangan yang Anda tempati sekarang. Segala sesuatu terus berubah. Ingatlah, yang berhasil bertahan bukanlah yang paling kuat. Ini berarti orang yang paling adaptiflah yang bisa bertahan. Bila nunci sepertinya terlalu berat, bila Anda benar-benar tidak bisa diam, masih ada kesempatan. Ada beberapa cara lain untuk membaca ruangan, seperti langsung menatap ke mata orang-orang di sana. Bila ada orang-orang yang merasa agak terganggu, itulah intinya. Itulah kesempatan yang menguntungkan Anda. Tepat di sana. Seperti yang sudah disebutkan, Steve Jobs terkenal karena tatapan tajam yang menembus kepala lawan bicaranya. Bila Anda pikirkan baik-baik para kenalan Anda yang benar-benar tidak memiliki nunci, mereka mungkin orang baik, buruk, atau di antara keduanya. Tetapi satu hal yang sama-sama mereka miliki adalah bahwa mereka terlihat tidak mampu mengendalikan hidup mereka sendiri. Dalam skenario paling buruk, mereka membiarkan orang-orang yang berbahaya mempengaruhi mereka. Dalam skenario terbaik, mereka menyisihkan orang-orang lain tanpa tahu mengapa. Mereka kesulitan maju di tempat kerja, dan mereka kehilangan teman-teman secepat mendapatkannya. Menggunakan nunci tidak berarti membiarkan diri berada di bawah pengaruh orang lain. Justru bahkan sebaliknya, bila Anda mengamati dan memilahnya dari dalam keheningan jiwa, Anda akan memahami seseorang sebagaimana dia apa adanya, dari jarak yang aman dan objektif. Nunci membuat Anda berani, baik dalam hal penampilan maupun kenyataan. Punya nunci yang cepat memungkinkan Anda menjalani hidup dengan sadar. Akan ada saja orang-orang yang tidak menyukai Anda. Hal itu tak terelakkan.
Namun, setidaknya tak perlu lebih menyusahkan diri sendiri dengan tanpa sengaja membuat orang lain tak menyukai Anda dengan alasan-alasan yang sebenarnya dapat dicegah. Sesekali Anda akan melakukan kesalahan menggunakan nunci. Jangan menghukum diri sendiri. Bahkan para ninja nunci bisa saja mempermalukan diri sendiri. Tak seorang pun sempurna. Dan bila Anda benar-benar terlanjur salah, jangan terus-menerus mencemaskannya, relakan saja. Ninja nunci tahu bahwa aturan tak tergoyahkan adalah makin sedikit yang dikatakan, makin mudah diperbaiki. Kebanyakan orang dalam situasi pergaulan sosial mencoba untuk mengatakan sesuatu yang pintar. Namun, kepintaran itu di mana-mana disanjung secara berlebihan dan mencemaskan tentang apa yang paling cerdas untuk dikatakan akan mengalihkan Anda dari mengamati orang lain. Yang akan membuat Anda melangkah lebih jauh di dalam hidup ini adalah kemampuan membaca iklim di dalam ruangan. Mengembangkan nunci akan membuka sumbatan di berbagai bidang dalam hidup Anda. Orang-orang akan berkerumun di sekitar Anda tanpa tahu kenapa. Bila Anda merasa seolah selalu berada di dalam pertandingan gulat dengan dunia ini, nunci Anda akan membantu Anda melepaskan perasaan itu dan menjadikan dunia sebagai tempat yang menyenangkan bagi Anda. Rekan kerja yang secara refleks selalu menjatuhkan ide-ide Anda akan mulai sulit untuk mencari alasan untuk tidak bersepakat dengan Anda. Si pegawai administrasi yang tugasnya adalah berkata tidak kepada semua orang akan bilang kepada Anda, ya sepertinya ada jalan belakang yang bisa kita upayakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diam-diam Anda ajukan kepada diri sendiri seperti mengapa orang itu harus kita perhatikan di sini akan terjawab sendiri tanpa Anda harus mengatakan sepatah kata pun. Anda akan menemukan negosiasi yang alot ternyata lebih mirip dengan dansa tango ketimbang pertengkaran. Anda akan lebih jarang gugup dalam berbagai situasi sosial. Apapun kejutan yang menanti Anda di segala suasana atau situasi, percayalah pada diri sendiri bahwa Anda sudah punya sarana yang Anda butuhkan untuk menciptakan kebulatan, membuat orang-orang lain merespon Anda dengan damai dan sebaliknya, serta membuat semesta sedikit tunduk kepada kehendak Anda. Anda tidak harus menjadi terbaik untuk menang. Yang Anda butuhkan hanyalah sepasang mata dan telinga Anda. Lampiran, nunci tingkat tinggi. Sampai di sini mungkin Anda sudah punya gagasan bagus tentang bagaimana Anda dapat mulai menggunakan nunci dalam kehidupan sehari-hari. Namun kuncinya adalah latihan. Saya kenal beberapa pejabat tinggi keuangan yang bermain catur untuk menajamkan pikiran mereka. Begitu pula orang-orang Korea memiliki cukup banyak permainan untuk mengasah nunci mereka. Inilah dua permainan yang membutuhkan nunci yang kuat. Yang pertama dinamakan permainan nunci, yang kedua disebut mukjipa. Keduanya benar-benar permainan sosial, dalam arti permainan ini tidak menggunakan peralatan, dadu atau perlengkapan permainan apapun. Permainan nunci. Permainan ini sering dilakukan sambil minum-minum, tetapi sangat sulit untuk memenangkannya walaupun Anda tidak mabuk. Beragam acara, ragam hiburan di Korea sering menampilkan selebritas dan bintang K-pop untuk memainkannya. Pada dasarnya, permainan ini melibatkan kecakapan berhitung. Seorang pemain siapa saja sukarela meneriakkan nomor 1 seraya berdiri, kemudian langsung duduk kembali. Setelah itu yang lain berteriak 2 seraya berdiri, lalu dengan cepat duduk kembali, dan seterusnya. Bila Anda adalah orang terakhir yang menyebutkan nomor, Anda kalah. Bila Anda mengulangi nomor yang baru saja disebutkan seseorang, Anda dieliminasi. Bila dua orang berdiri dan menyebutkan nomor yang sama pada saat bersamaan, keduanya dieliminasi. Kendati nomor yang disebutkan benar, permainan ini dimainkan berkali-kali sampai hanya satu orang yang berdiri yang tinggal itulah pemenangnya.
Permainan ini 100% kunci. Untuk menang, Anda harus cepat dan bisa memperdaya lawan-lawan Anda. Misalnya, bila seseorang terlihat bersiap untuk berdiri, Anda dapat mencondongkan tubuh ke depan seakan siap melompat, sehingga membuat bingung lawan sampai ia salah menyebut nomor. Mukjipa. Mukjipa adalah variasi permainan yang di barat dinamakan permainan batu, kertas, gunting dengan beberapa perbedaan. Bila diterjemahkan secara harfiah, muk berarti batu, ji berarti gunting, dan pa berarti kertas. Perhatikan bahwa urutan kata-kata permainan ini berbeda dengan versi permainan barat, batu, gunting, kertas dibandingkan dengan batu, kertas, gunting. Perbedaan antara batu, kertas, gunting, dan mukjipa. Yang pertama, dalam batu, kertas, gunting, kedua pemain memainkan posisi sebagai penyerang dan memiliki tujuan yang sama, mencoba membuat isyarat dominan dengan tangan. Batu mengalahkan gunting, gunting mengalahkan kertas, dan kertas mengalahkan batu. Namun sebaliknya dalam mukjipa, seorang pemain berada dalam posisi penyerang dan yang lain bertahan, dan tak satu pun dari kedua pemain itu mencoba membuat isyarat tangan yang dominan. Sebaliknya, salah satu entah mencoba membuat isyarat tangan yang sama dengan lawannya bila ia berperan sebagai penyerang, atau yang berbeda dari lawan bila berperan sebagai yang bertahan. Yang kedua, dalam permainan batu, kertas, gunting, bila kedua pemain membuat isyarat tangan yang sama berarti hal itu dianggap seri. Di dalam mukjipa, dua orang yang membuat isyarat tangan yang sama berarti kemenangan buat si penyerang dan kekalahan bagi yang bertahan. Yang ketiga, dalam batu, kertas, gunting, permainan berakhir ketika isyarat tangan salah satu pemain dominan terhadap isyarat tangan lawannya. Misalnya, pemain A mengisyaratkan kertas dan pemain B mengisyaratkan gunting, maka B menang dan permainan berakhir. Namun, dalam mukjipa, isyarat tangan kertas gunting tidak berarti yang menang adalah gunting. Artinya, hanyalah bahwa untuk ronde berikutnya, pemain A bertukar posisi menjadi pemain yang bertahan, dan pemain B menjadi menyerang. Permainan tidak berakhir sampai kedua pemenang menurunkan isyarat tangan yang sama. Misalnya, baik A maupun B sama-sama membuat isyarat gunting. Yang keempat, permainan batu, kertas, gunting biasanya berakhir dengan cepat. Misalnya, bila di ronde 1, seorang pemain mengisyaratkan batu dan yang lainnya kertas, maka kertas menang dan permainan berakhir satu ronde saja. Sebaliknya, mukjipa bisa berlangsung hingga beronde-ronde sebelum kedua belah pihak menurunkan isyarat yang sama. Yang kelima, yang membuatnya makin rumit, pihak yang memainkan posisi penyerang harus meneriakkan isyaratnya mukji atau pa, sementara yang berperan sebagai yang bertahan harus diam. Yang keenam, permainan batu, kertas, gunting lebih merupakan permainan yang bersifat peluang, sedangkan mukjipa lebih merupakan permainan kunci. Kunci untuk memenangkan mukjipa adalah dengan mengantisipasi manakah dari ketiga benda yang akan diisyaratkan oleh tangan lawan. Oleh karena kedua pemain membuat isyarat ini pada waktu bersamaan, Anda harus menggunakan kunci untuk menebak isyarat apa yang akan dibuat oleh lawan. Seorang pemain dengan kunci yang cepat akan dapat menerka dari wajah, reaksi, dan bahasa tubuh Anda isyarat apa yang akan tangan Anda tunjukkan. Mereka juga akan memperhatikan bahwa Anda punya pola-pola tertentu. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemain baru mukjipa selalu menggunakan isyarat tangan yang sama 2 kali berturut-turut dan hampir tak pernah menggunakannya 3 kali berturut-turut. Seorang pemain yang sudah berpengalaman mengetahui hal ini dan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Seorang pemain yang tidak berpengalaman akan terpaku pada tangan lawannya.
Seorang pemain yang baik menyadari hal ini dan dengan sengaja membuat sudut tangan yang menyesatkan sebelum menurunkan simbol tangannya. Misalnya, pemain itu memutar-mutar pergelangan tangannya secara horizontal untuk mengesankan mereka hendak membuat isyarat kertas, lalu mengubahnya dari samping di saat-saat terakhir menjadi gunting. Seorang pemain yang berpengalaman melihat ke seluruh tubuh lawannya dan bukan hanya tangan mereka. Teman-teman semasa kecil saya yang jago bermain mukjizat memiliki nunci yang cepat dan ini jelas telah mempengaruhi kehidupan mereka kini sebagai manusia dewasa. Audiobook dari buku ini telah usai. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan audiobook ini. Semoga kita semua bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku, bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, saya Meira. Sampai jumpa lagi di audiobook selanjutnya.